Terima kasih Bapa. Kita berdoa buat firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hati kami penuh syukur karena Engkau terbaik dalam hidup kami. Pagi ini Bapa, kami datang kepadamu, menyerahkan segenap kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kalau kami sudah diberkati dengan pujian penyembahan, pagi ini kami ingin diberkati juga dengan firman Tuhan. Urapi kami semua, berkati kami semua, dan spesial hari ini juga ada peneguhan pernikahan. Biar Tuhan sendiri boleh memberkati firman Tuhan yang disampaikan. Berkati kami semua, berkati juga seluruh warga saudara-saudara kami yang sedang mengikuti ibadah secara online. Terima kasih Bapa, Engkau berbicara bagi kami dan kami siap mengalami berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin sama-sama. Amin, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi salam semua. Ya, ibadah kita jadi spesial karena kita akan masuk juga di ibadah khusus hari ini. Ada peneguhan pernikahan ya Pak Ferry dan Ibu Rita. Ya, dan mereka juga sudah menjalani bimbingan, dan saya yakin hari ini ibadah kita akan menjadi ibadah yang khusus. Dan pagi ini secara otomatis firman Tuhan akan saya sampaikan, judulnya yaitu berfungsi sesuai rencana Allah. Mari kita baca sama-sama. Ini agak sedikit buram, tapi mungkin yang bisa membaca kita baca sama-sama. Temanya 1-3, berfungsi sesuai rencana Allah. Ada amin? Ya, kalau kita perhatikan slide berikutnya ada gambar. Saya menampilkan contoh eksampelnya, yaitu anggota tubuh. Saya ambil anggota tubuh yaitu tangan dan kaki. Kalau tangan dan kaki tidak difungsikan dengan baik, maka namanya tidak berfungsi. Tapi memang ada beberapa kasus saya pernah melihat orang menyetir pakai kaki. Kenapa begitu? Karena memang nggak punya tangan. Jadi fungsinya berubah. Tapi fungsi yang sebenarnya yang menyetir itu harusnya pakai tangan, dan berjalan itu harusnya pakai kaki. Ada juga kasus-kasus tertentu, ada orang jalannya bukan pakai kaki karena memang nggak punya kaki, pakai bagian bawah ini dan juga tangan. Nah, ini fungsinya sudah berubah. Tapi fungsi yang sesungguhnya harusnya kita berjalan dengan kaki dan melakukan semua aktivitas kegiatan kita dengan tangan. Itu fungsi yang sebenarnya. Dan hari ini kita akan melihat, jadi kita harus berfungsi sesuai dengan rencana Allah. Kita buka Alkitab kita dari kitab Kolose, buka Alkitab kita dari kitab Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan 20. Firman Tuhan yang luar biasa kita akan bacakan bersama-sama. Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama. 1-3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ini luar biasa. Jadi kita akan melihat
fungsi setiap kita, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, atau keluarga Tuhan. Ayat yang ke-18, Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, jangan salah memahaminya. Di situ dikatakan, hai istri-istri. Bukan berarti satu orang memiliki beberapa istri. Bukan. Ini ayatnya, dia mau menegakkan bahwa setiap istri, ya, jadi ini menunjuk, ya, Bu Helga ini istrinya Pak Marado, pikir lupa. Ya, jadi kita ini masing-masing itu ditunjukkan oleh firman ini. Jadi jangan salah pahamnya. Ayat ini bagus, ya, khususnya bapak-bapak. Jangan salah paham. Dikatakan hai istri-istri, berarti harus lebih dari satu. Tidak, ini menunjuk kepada setiap istri yang disebut orang-orang percaya. Dikatakan hai istri-istri, tunduklah. Jangan salah baca ya. Ini kalau salah baca fatal. Kalau salah baca begini, tanduklah. Ya, bukan tanduk. Tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat yang ke-19 dahsyat sekali. Hai suami-suami, ini juga nggak boleh salah paham. Jangan ibu-ibu, wah kesempatan deh, bisa punya 2 atau 3 atau 4. Hai suami-suami, maksudnya ini banyak kan, ini suami. Kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kemudian di sini yang ketiga ayat 20, hai anak-anak, ya, setiap kita yang masih ada orang tua, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang apa? Indah di dalam Tuhan. Ini hebat, ini luar biasa. Mari kita akan lihat slide berikutnya. Dikatakan bagaimana kita berfungsi sesuai rencana Allah. Katakan bagaimana saya berfungsi. Yang sebelah sini belum ada suaranya. Pengantin juga nggak ada suaranya. Ini bingung nih pengantinnya. Bersuara. Katakan bagaimana saya berfungsi. Mau berfungsi? Mari kita akan belajar bersama-sama. Ya, yang di online juga. Kita bagaimana kita berfungsi sesuai dengan rencana Allah. Yang pertama, perhatikan di sini Kolose 3 ayat 18. Dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Yang pertama, fungsi seorang ibu atau seorang istri adalah istri tunduk kepada suaminya. Katakan tunduk. Yang wanita paling keras, katakan tunduk. Kata tunduk ini bukan begini ya, banyak orang salah. Kata tunduk seringkali disalah mengerti. Oh, kalau begitu ibu-ibu nggak boleh kasih pandangan, pendapat kepada suami. Itu salah. Justru kadang-kadang yang wanita ini lebih peka. Kalau kita mau berbisnis, mau usaha, kadang-kadang mereka suka kasih warning. Jangan Pak, jangan dulu Pak, hati-hati Pak dengan Bapak itu. Nah, ini penting. Jadi kata tunduk itu artinya hormat, artinya submit, ya. Jadi bukan berarti nggak bisa kasih pandang. Jadi hati-hati ya, jangan salah mengerti bapak-bapak. Seringkali ini jadi senjata dari bapak-bapak. Kalau istrinya mulai kasih pendapat, dia selalu berkata, hei diam kamu, Alkitab bilang kamu harus tunduk. Jadi apapun yang saya putuskan kamu harus tunduk. Ini bukan suami istri, ini namanya atasan dan bawahan. Kalau suami istri adalah tim. Ada amin? Ada amin? Amin bapak-bapak. Mau enggak kita mau dengar? Saya kalau kasih konseling sama yang mau menikah,
maupun yang peneguhan nikah, saya selalu ajarin mereka, ya, Bapak harus belajar mendengar. Karena wanita itu kalau nggak ngomong satu hari 400 kata, itu bukan wanita. Bayangkan, udah capek pulang kerja, wanitanya ngoceh, Pak, tadi anak kita diketok sama anak tetangga, Pak, tadi panci jatuh pecah, Pak, tadi sendok masuk selokan, jadi kita harus beli sendok. Semua kalau bisa dibahas. Betul nggak ibu-ibu? Ngaku nggak? Jadi bapak-bapak harus siap mendengar. Bapak-bapak katakan amin kalau saya bilang siap mendengar. Bapak-bapak harus siap mendengar. Cuma 2 orang. Berapa banyak bapak-bapak di sini senang dengar istrinya ngobrol? 1, 2, 3. Takut soalnya dari samping kalau nggak pun. Ya. Jadi kata tunduk artinya submit, artinya menghormati. Contohnya gini, kalau ibu atau istri tunduk sama suami, itu contohnya gini. Misalnya suaminya lagi ngobrol dengan beberapa bapak-bapak tetangga. Kalau dia itu tunduk submit, tiba-tiba gas di dapur itu bau, dia tidak begini, Pak, pulang Pak, kamu nggak tahu, gas sudah mau meledak. Nah, ini ciri istri yang tidak tunduk. Kalau istri yang tunduk, dia datang, Pak, maaf ya, boleh nggak saya bicara dengan suami saya dulu, karena gas lagi bocor. Nah, ini ciri istri yang tunduk. Betul lah, beda enggak? Teriak-teriak kayak orang gila. Berapa banyak ibu-ibu tidak bisa, ya, tidak bisa menahan diri. Padahal maaf, cuma gelas 1 pecah, suaminya dikata-katain. Tapi di sini semua mantap. Ada amin ibu-ibu? Nah, ada lagi wanita lebih ngeri lagi, suaminya pegang, apa kau? Bahaya ini. Ini rumah tangga semalam ini nanti. Mau ibu-ibu tunduk? Amin. Kalau ibu-ibu itu sambil menghormati, menghargai suamimu, berkatnya banyak loh. Kok gak ada amin? Berkatnya banyak. Tapi kalau kita gak bisa tunduk, gak bisa submit, maka habislah kita. Berkatnya habis. Jadi ini penting untuk kita semua, supaya kita ini benar-benar harus tunduk kepada siapa? Kepada suami. Ini penting. Pada waktu saya menghadiri pemakaman seorang oma, ini terjadi di Jakarta Utara. Dan karena saya kenal hamba Tuhan ini bersama suaminya, mereka suaminya pengusaha besar, dan saya mulai mendengar waktu acara mau pelepasan jenazah, dan ada satu kesaksian yang luar biasa. Kesaksiannya apa? Jadi seorang oma ini punya kesaksian yang hebat. Kenapa? Waktu semua fokus ke sini aja, nggak usah fokus ke Yosef. Ya. Waktu disaksikan seorang oma ini memiliki karakter yang luar biasa. Dia begitu hebat dan dia sangat tunduk kepada siapa? Kepada suaminya. Suaminya kadang-kadang karena pekerjaan pulang tengah malam. Dan yang menarik, mereka itu pelihara ayam di belakang. Dan di belakang bukan hanya di pinggir rumah, agak di belakang lagi. Dan suaminya kadang-kadang suka nyuruh oma ini,
Ya, tolong dong masakin, potongin ayam kampung tengah malam. Ayo, berapa banyak istri-istri kalau suaminya suruh tengah malam pergi dengan sukacita. Halo, aduh, sudah kau potong sendiri. Ini hebat loh. Oma ini bangun, dia pergi ke belakang, dia ambil ayamnya, dia potong, dia rebus dulu, dia bersihkan, dia mulai masak. Kadang-kadang sampai jam 2 baru selesai masak. Tapi karena suaminya pengen makan ayam kampung. Ini hebat gak? Hebat gak? Mau gak ditiru ibu-ibu? Jangan suruh bikin kopi aja. Aduh, udah kayak mau perang. Ayo belajar submit kepada suami. Amin. Jangan merasa, suami saya kan gak kerja, saya yang kerja, saya cari duit. Biarkan dia harus taat sama saya. Ini udah kebalik ini fungsinya. Ini gak boleh terjadi. Ada amin. Istri harus tunduk kepada suami. Ini hebat. Seperti Oma tadi, kucuk-kucuk jalan pelan-pelan, dia belum lagi harus nangkap ayam ke belakang. Gak pernah mikir dia kalau ketemu ular. Jadi Ibu Rita, halo, Ibu harus tunduk kepada Pak Ferry. Amin. Bukan berarti Pak Ferry bilang, sudah bohongin aja orang itu, terus ibu ikut. Jangan, itu bukan tunduk itu. Itu namanya salah kata tunduk. Pak Ferry pulang kerja, hasilnya ya 1 hari cuma dapat 20.000. Kira-kira ibu mau ngomong apa? Sementara kebutuhannya banyak. Mau apa? Berterima kasih. Benar ya, harus dipraktekkan itu. Jangan suami kasih 20.000. Kemana aja kamu? Jangan-jangan main perempuan ya. Pada 20.000, sampai tulang dari Medan marah-marah karena dibanting. Hargai. Ada amin? Suami-suami dan istri-istri tempat ini, jangan jadi masalah kalau nggak punya duit. Kalau nggak punya duit gimana? Kalau nggak punya uang, terus kalau istri bundaman dengan suami kemudian tiba-tiba jatuh dari plafon 1 karung uang. Hari ini saya akan khotbah mendorong Bapak Ibu untuk kerjanya ribut. Tapi waktu kita ribut, duit turun gak? Halo? Duit turun gak? Jangan seperti cerita SD zaman dulu. Seorang nenek nangis, tengah malam nangis karena dia miskin. Kemudian ada tetangganya kesal, dia bungkus semua itu, beling 1 karung, kemudian ditimpa sama nenek itu. Dan cerita dongeng ini, itu jadi duit semua, jadi harta. Itu dongeng. Uang tidak akan datang waktu kita ribut, tapi uang berkat akan datang waktu kita berkata, yang beb, my love, mari kita berdoa. Ada amin? Ada amin? Gak ada uang datang kalau saya ribut sama Ibu Ima. Bawa golok, pulang kau, pergi kau. Gak ada itu duit, malah hancur semua. Alkitab mengatakan bahkan berkat langsung diblokir sama Tuhan. Ada yang pernah handphonenya diblokir? Halo? Ada yang pernah ngalamin diblokir? Oh, saya sering diblokir. Ya, orang gak suka saya diblokir sama.
Nah kalau udah diblokir, kita mau kirim apa saja nggak bisa, betul nggak? Kalau Tuhan sudah blokir, mana bisa malaikat nembus bawa berkat kepada kita? Karena itu hiduplah rukun-rukun. Ada amin, Ibu Rita? Soalnya di bagian ibu harus tunduk. Jangan tanduk Pak Ferina ya. Tunduk. Tunduk itu artinya menghormati, menghargai, submit. Iya. Amin Bu. Jadi kalau nggak ada duit gimana? Kalau nggak ada duit apa? Hah? Rohani banget. Iya, langkah pertama berdoa. Langkah kedua saling memberi motivasi, semangat. Kalau ada yang bisa dikerjakan, angkat sampah-sampah di got, disuruh orang sekalipun. Yang penting menghasilkan berkat halal. Ada amin? Jangan habis menikah banyakkan tidur. Orang tidur terus mana ada berkatnya. Orang selalu pakai pepatah, sudah dipatok oleh ayam karena bangunnya tengah siang, iya kan? Ayo semangat ya Bu. Ya, jangan habis menikah. Lah kenapa Bu? Gak ada duit, berantem, panci terbang, gelas terbang, bangku terbang, semua terbang, tinggal kepala gak terbang. Harus semangat, amin. Kalau tidak punya uang, apa yang harus kita lakukan? Number one, kita harus pray, doa. Amin. Yang kedua, mulai lihat peluang. Kalau harus nyuci, nyuci. Ada amin. Kalau harus dipanggil orang suruh ngecat rumahnya, dikasih uangnya sedikit. Kadang-kadang banyak orang nggak tahu mengucap syukur. Dapat sedikit harusnya bersyukur. Tuhan terima kasih. Amang ini sudah suruh saya 1 hari cuma dapat 25.000. Thank you Lord. Waktu kita nggak ngeluh, disuruh berikutnya bukan dapat 25.000, 250.000. Nah Tuhan itu Tuhan ajaib. Banyak kita ini gagal karena kalau dapat berkat jumlahnya sedikit, kita selalu ngeluh. Betul nggak? Suka ngeluh nggak? Kerjanya ngeluh, yang makan apa adanya di rumah selalu ngeluh. Kita harus belajar bersyukur. Iya kan? Saya bukan menceritakan kekurangan saya sama Pak Luki. Kami maaf ya, belum lama tahun yang lalu kami nyari telur ayam kampung itu sampai Sentul sana. Tapi saya lihat, wah enjoy ya Bapak ini melakukan segala sesuatu. Ayo kita lakukan segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Ada amin. Jadi dapat banyak, dapat sedikit, kita harus bersyukur. Ada amin. Ini penting. Jadi obat tadi dahsyat. Kenapa? Karena dia begitu submit, tunduk. Yang kedua, ini bagian bapak-bapak, ini bagian Pak Ferry ya. Yang kedua, Kolose 3:19, hai suami-suami kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ingat nih, disuruh apa Pak? Mengasihi. Terus di bagian bawah nggak boleh apa? Nggak boleh kasar. Kita main bola aja kalau kasar dikeluarin dari lapangan. Betul nggak? Membangun rumah tangga tidak boleh kasar. Ini bukan hanya buat Pak Ferry, tapi bapak-bapak di tempat ini. Kadang-kadang kita mungkin nggak kasar, nggak mukul, iya kan? Tapi ngomongannya itu tajam. Ada loh bapak-bapak ngomongannya tajam, setajam pisau silet. Ya, jantung istrinya langsung copot. Di sini nggak ada, di sini mantap semua. Kalau ngomong sama istri itu, ingat waktu lagi pacaran. Berapa banyak pernah pacaran? Kok Ibu Yulita angkat tangan nggak pernah pacaran? Pernah pacaran Bu? Hah? Udah lupa? Pacarannya udah lupa.
Kalau pacaran itu ngomongnya asik ya. Ya, minum es kelapa yuk, iya kan? Betul gak? Pak Juan suka ngajak minum kelapa. Ngomongnya itu manis, mantap. Kalau udah dapet, udah jadi istrinya, waduh, mulai. Ya, kalau lagi jalan terus kesandung, mata kau di mana? Ya, kalau pacaran, aduh, hati-hati yang hujan turun lagi. Ya, kalau udah nikah, aduh, kasar. Tapi saya berdoa kita semua berubah, amin. Walaupun kadang-kadang suami bisa kasar juga karena istri juga. Tapi hari ini kita mau 50-50 semua jadi sabar, amin. Ada amin? Baik istri maupun suami. Ya, istrimu harus engkau kasih. Kenapa wanita itu diambil dari tulang rusuk? Tujuannya untuk dikasihi, ya kan? Nggak diambil dari tulang jempol kaki. Ya, kalau diambil dari tulang jempol kaki pasti kerjanya ditendang. Tapi disuruh kasih. Ada amin? Wah, tapi banyak loh keluarga-keluarga yang saya lihat saling mengasihi, enak, enjoy lihatnya. Saya lihat sih duitnya nggak banyak, tapi kok enak ya, makan tempe sampai keringatan pakai tangan, asik gitu ya. Saya lebih senang begitu daripada makannya pakai sendok, garpu, makanannya, babi kecap, babi hom, saksan, babi panggang, apalagi ya, semua ikan arsik segala macam. Tapi waktu di meja makan, apa yang kau cerita? Nah, ribut sudah, nggak enak. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau lagi makan jangan bahas masalah. Ada amin? Bahas masalah itu waktu kita lagi santai. Pak, kita kayaknya butuh lemari deh. Lemarinya udah dimakan rayap, udah separuh. Nah, ini suaminya jantungnya langsung berdebar-debar. Iya. Ya. Tapi kalau baru pulang kerja, baru lagi disusul motornya di jalan, kemudian Pak, lemarinya udah hancur. Tambah hancur lagi situ. Jadi ngomongnya itu lihat kondisi dan situasi. Ada amin? Ya. Ibu-ibu ini nggak perlu ngomong minta duit, Pak. Selama ibu-ibu melayani suami dengan baik, uangnya keluar sendiri. Percaya sama saya. Kok ibu-ibu nggak yakin ya? Berarti belum berbuat baik sama suaminya. Uangnya keluar sendiri. Tapi semakin kita macam-macam sama suami, uangnya akan disimpan di sepatu, di gudang. Mari kita tampil berbeda. Boas seorang yang hebat. Waktu Rut bertemu dengan Boas, dan singkat cerita mereka menjadi suami istri. Boas itu suami yang the best. Dia begitu mencintai Rut, walaupun Rut bukan orang Israel. Rut ini orang Moab, tapi dia begitu mengasihi dan mencintai. Hari-hari ini saya lagi koreksi diri saya. Ya, saya kemarin baru nonton dengan istri saya. Tapi saya lagi koreksi, karena saya ini orangnya kan cepat jalan tuh. Kalau jalan cepat, karena istri saya udah di belakang saya. Terus saya lagi pikirin, kalau saya di belakangnya, kok jadi lama ya? Jadi gimana caranya? Ada yang bisa kasih solusi? Ya, kadang-kadang sepele loh. Ya, tapi ini juga bisa jadi fatal ya. Takutnya dia pulang. Saya di depan, dia pulang.
Ya, ini kecil, ya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu ingat ya, hari ulang tahun pasangannya. Ada amin. Walaupun tidak kasih kado emas, perak, kemenyan dan mur, ya. Tapi doanya itu penting. Ada amin. Kalau istrimu ulang tahun harus didoakan. Walaupun gak kasih kado, kadonya mungkin dicium. I love. Iya kan? Itu istri aja sudah senang. Betul gak? Ini penting. Karena saya pernah alami kasus. Kasusnya apa? Waktu ini masih ada mertua saya dan masih di Jakarta, di daerah Karet. Saya lihat nggak ada masalah. Tapi tiba-tiba kok mulai dari pagi, siang kok istri saya kerja di Cemberut ya. Cemberut aja, kayaknya nggak mau ngomong. Terus mertua saya bilang, dia kalau manggil saya marga saya, Esing. Esing, kamu tahu nggak hari ini Imam? Tahu apa? Nggak tahu. Tapi kenapa nggak tahu, dia Cemberut aja. Hari ini dia ulang tahun. Ya. Akhirnya saya dari situ minta maaf. Sejak itu, kalau dia ulang tahun saya jagain. Jam 12:01 saya langsung ngucapin. Dan ngucapin, kemudian saya doa. Habis itu tidur nyenyak. Gak ada kadonya. Kadonya beli sendiri. Ya. Nah itu penting Bapak Ibu. Simple, tapi ini luar biasa. Demikian juga anak-anak saya. Saya selalu jagain. Ya, saya gak mau saya ketiduran. Saya jagain. Nah waktu saya lakukan itu, mereka juga lakukan yang sama akhirnya dengan saya. Jadi kalau saya ulang tahun, saya mau tidur duluan terserah. Yang penting ada yang bangunin. Ya ini penting untuk keluarga. Amin Pak Ferry. Bu Rita ulang tahunnya tanggal berapa Pak? 5 apa? Banyak 5. Oktober, November, Desember, Juli. Betul nggak Ibu Rita? Nah sekarang Pak Ferry ulang tahunnya tanggal berapa? Nggak tahu. Nah lo nanti cari tahu ya. Sekarang tanya aja. Kok nggak mau? Tadi kata lo. Ya. Jadi harus dicatat ya Bu. Diingat ulang tahun suami kecil tapi kualitasnya besar. Ada amin. Jadi Boas itu luar biasa. Begitu sayang sama istri. Boas tidak pernah berpikir untuk cari wanita lain. Bapak-bapak jangan pernah berpikir cari wanita lain. Kok nggak ada amin bapak-bapak? Lagi mikir ya? Amin Pak Ferry. Ya, jangan keluar dari sini langsung mikir. Satu lagi deh. Satu cukup. Pelihara dengan baik, rawat dengan baik, kasihi dengan baik, ajak selalu maju di dalam Tuhan. Ada amin? Ya, kayak Daniel dong, masih muda, romantis selalu. Ada amin? Ini luar biasa. Jadi ini penting untuk apa? Untuk keluarga kita. Jadi bapak-bapak, nanti kapan-kapan saya iseng satu-satu ya. Hafal nggak ulang tahun istrinya? Kalau nggak hafal berarti nggak pernah merayain. Dirayainnya itu nggak harus di restoran yang mahal, ya nggak apa-apa. Di warteg juga nggak apa-apa. Kalau mampunya kita di warteg kita kasih makan cumi. Ya, ini penting, ini sederhana, tapi penting untuk rumah tangga kita. Betul nggak Ibu Pendeta Suci? Ya, Amang almarhum ulang tahunnya. Nah, hafal, udah almarhum aja masih dihafal ya. Jadi harus dihafal ya. Ini Pak Larisman hafal nggak Ibu Ujung ulang tahun? Berapa hafal? Kayaknya salah ya. Nah, 8 Maret bener. Saya cuma nguji Pak biar jadi merah. Bagus. Ya, tinggal siapkan kadonya karena Maret tahun depan masih lama. Ya, tapi ini penting, ini
dahsyat, luar biasa. Ya, yang mau menikah juga ke depan, ingat ulang tahunnya selalu harus diingat. Pak Philip pasti ingat lah ya. Ingat kan Pak? Ulang tahun istrinya mantap ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, fungsi. Jadi tadi fungsi seorang istri apa? Tunduk, menghargai, menghormati. Fungsi seorang suami? Mengasihi. Jadi kalau uangnya ditanya, Mam, uangnya kemana? Istrinya bilang, aduh nggak tahu deh. Nah loh, mau perang atau mau dikasihi? Tetaplah dikasihi dan bawa dia mengenal Tuhan lebih jauh. Yang terakhir ini untuk anak-anak ya. Nanti kalau punya anak-anak ini penting. Abang Tobi ulang tahun istrinya tanggal berapa? Hah? Minta ditanya tapi lupa. Ya, ini penting. Nanti dihafal ya, lihat KTP-nya lagi. Yang ketiga, Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Yang terakhir, nih anak-anak semua, setiap kita yang masih ada orang tua, anak-anak taatilah orang tuamu. Ya, yang ketiga anak-anak yang mentaati orang tua ini hasilnya the best. Contohnya, misalnya anak-anak nih punya pacar, dibawa ke rumah, papa mamanya lihat, pacarnya pulang, papanya ngomong, nah kalau papa perhatikan, ini anak nggak cocok sama kamu. Misalnya, nah apa reaksi kita sebagai anak? Papa mah angkatan 70, kolot. Ya, ini penting. Anak-anak yang taat, dia akan ngomong begini, Pak, kalau papa ngomong begitu, ya saya hargai, tapi kita doakan sama-sama ya Pak. Wah, itu mantap. Ya, siapa tahu kan ke depan dia berubah Pak. Kalau Bapak lihat yang negatif mungkin dia. Nah, ini luar biasa. Jangan apa? Saya kan yang mau kawin, bukan papa, bukan mama. Nah, ini bahayanya anak-anak begini. Ya. Jadi anak-anak itu harus taat, harus mentaati orang tua. Makanya saya latih anak-anak saya harus taat kepada orang tua. Memang kami banyak berdiskusi kalau namanya mau milih sekolah, kadang-kadang mereka ada usulan ini. Saya juga gak otoriter ya. Saya ajak, oke, kalau kita mau mencari kehendak Tuhan, kita doa dan kita proses semua, mau mendaftar di sini. Tapi saya selalu akan melibatkan Tuhan, karena Tuhan yang Maha Tahu. Ada amin. Mau nanti ini, kalau nanti mau lihat ada menantu yang takut Tuhan, mesti doa. Ya, saya aja mulai doakan untuk anak-anak saya supaya mereka dapat istri atau suami yang takut Tuhan. Bukan berarti sekarang saya suruh nikah Aca dan Yose, bukan. Supaya kita mulai doakan dan mereka dapat orang-orang yang terbaik. Orang-orang yang terbaik bukan kita lihat chain-nya atau hepeknya, bukan. Tapi kita lihat karakter Kristus ada di sana. Ada amin. Jadi kita doakan supaya kita dapat mantu yang luar biasa. Kalau kita punya anak laki-laki, dapat mantu model-model Ruth, luar biasa. Yang sama mertua, mama saya. Jangan sama mertua. Apa kamu? Wah, ini bahaya. Iya kan? Ini penting. Jadi anak-anak harus taat kepada orang tua. Ishak taat sekalipun
mau dikorbankan oleh Abraham. Betul kan? Waktu Ishak masih kecil, mau dipersembahkan, bahkan sudah ditidurkan di atas mesbah dan mau ditusuk. Tapi Ishak nggak ngomong, "Papa gila!" Nggak begitu. Dia taat saja apa yang orang tuanya mau lakukan. Kemudian Yusuf punya baju maha indah. Yakub bilang, "Nah, tolong kamu pakai baju maha indah. Udah pakai aja itu baju maha indah. Bawa makanan buat kakak-kakakmu lagi menggembalakan domba." Bawa dia tuh. Anak-anak zaman sekarang kalau kita nggak hati-hati, itu mereka selalu kerjanya membantah, apalagi udah pegang handphone. Nah, tolonglah waktu ini, tar, kerjanya entar-entar. Mari kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ada amin? Ya, sama orang tua hargai. Saya maaf ya, bukan karena Pak Philip, Ibu Vina ada di sini, tapi saya lihat ya, waktu Oma almarhum sampai dipanggil Tuhan, itu Oma tinggal di mereka. Mereka yang urus Oma gak bisa ngapa-ngapain lagi, tinggal tidur. Tapi itu sama Pak Philip itu mantunya, tapi mereka luar biasa. Jadi saya sangat belajar juga dari mereka. Ayo kita semua, mertua, orang tua kita sendiri dibuat sama. Ada amin? Ada amin? Oh, saya sama mertua saya buat luar biasa. Bahkan saya bilang, "Tuhan, gimana saya memberkati mertua saya?" Saya juga belum pelayan, tapi saya berdoa. Akhirnya rumahnya saya buat kosan dan beberapa kamar saya kasih buat mertua saya. Ya, karena itu yang bisa saya lakukan. Mari kita dengan orang tua kita hargai mereka. Amin. Waktu kita menghargai orang tua akan melepaskan doa-doa yang hebat. Aku doakan nih, ya, anak-anakku, mantuku diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Ini hebat. Amin. Jangan memberkati orang tua cuma miring sebelah. Ya, karena dari pihak laki-laki semua, oh diberkati luar biasa. Yang wanitanya, udahlah, mama kau gak usah. Nah, itu salah. Orang Kristen harus bergerak sama. Amin. Masih ada orang tua Pak? Nggak ada. Masih ada orang tua? Nah, masih ada. Ayo hargai orang tua. Ada amin? Iya. Dan biarlah waktu Pak Ferry, Ibu Rita menghargai orang tua, maka anak-anak kalian juga akan menghargai kalian. Ada amin? Ini luar biasa. Jadi anak-anak, taati orang tua sehingga kamu mendapatkan bahagia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Dalam firman-Mu membawa kami Tuhan untuk berfungsi sesuai rencana Allah. Seorang istri tunduk kepada suami, seorang suami mengasihi istri, dan anak-anak mentaati orang tua. Bahkan orang tua mencintai dan mengasihi anak-anak. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.